Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin amin wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu hajjah, para ustadzah, segenap jamaah hadirat, jamaah Majlis Taklim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian rutin kita, mengaji kitab Durus Fiqhiyah yang tingkat 3. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tentang zakat. Zakat ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, Bu? Rukun Islam yang ke? Rukun Islam yang ke? 3 atau 4? Bisa 3 bisa 4. Rukun Islam yang ketiga atau yang keempat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Makanya juga ada orang bilang sholat nomor 2. Biasanya yang pertama syahadat, kemudian yang ketiga puasa atau zakat. Bisa puasa, bisa zakat. Nah, pernah saya sampaikan diantara alasan kenapa ulama ada yang menyebutkan bahwa zakat itu adalah ibadah yang dimaksud dengan nisab ini mitlu nisabin naqdaini, seperti nisabnya emas dan perak. Wajibu fiha, dan wajib fiha dalam harta perniagaan rubu'ul usyuri, 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10 itu maksudnya 2,5%. Rubu'ul usyur, rubu' itu artinya 1/4, al-usyur itu artinya 1/10. 1/4-nya 1/10 itu maksudnya 2,5%. Zakat perniagaan. Kalau kemarin kita sudah membahas zakat tentang zakat peternakan, ada ternak kambing, ada ternak sapi dan lain sebagainya. Yang 4 itu, hanya 4 memang zakat: ternak kambing, sapi atau kerbau, dan onta. Kemudian yang berikutnya zakat pertanian sudah kita bahas. Zakat emas perak sudah kita bahas. Kemarin zakat emas perak sedikit mengulas. Emas perak itu wajib mengeluarkan zakatnya ketika sudah sampai nisab. Nisabnya emas dan perak, emas itu nisabnya 94 gram. Kalau ada kepemilikan emas dalam seseorang, dia punya 94 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat. Sudah mulai. Apalagi udah punya 500 gram, apalagi udah punya 1 kilo, udah punya sekilo. Satu kilo berapa gram, Bu? 1000 gram ya, 1000 gram ya, emasnya kiloan misalnya, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Jadi mulai wajibnya mulai dari 94 gram sudah mulai wajib mengeluarkan zakat. Dikeluarkan berapa? 2,5% atau rubul usyur. Nah, ini zakat emas perak juga jadi patokan untuk zakat harta perdagangan. Yang punya usaha
ketika aset yang dia miliki, barangnya, kemudian termasuk untungnya atau laba, ini yang dia miliki sudah mencapai nisab emas perak, yaitu sudah mencapai nisab 94 gram emas. Nanti kita hitung aja 94 gram emas itu berapa rupiah misalnya. Kalau sudah mencapai itu, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang pertama. Syarat yang kedua, haul. Haul itu artinya setahun, genap 1 tahun. Ini juga yang jadi istilah biasanya kalau kita mendoakan orang tua kita, namanya haul. Haul ke-1, haul kedua, itu maksudnya setahun hitungan wafat yang pertama. Haul kelima setahun, 5 tahun hitungan wafat yang kelima. Haul itu artinya 1 tahun. Haul. Zakat perniagaan ini juga harus memenuhi syarat, dia sudah genap 1 tahun. Kalau ada orang usaha dagang, dia sudah genap 1 tahun usahanya, kemudian yang kedua juga sudah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Contoh misalnya, ada orang namanya Parmin, ada Parmin Bu, Parmin punya usaha. Dia mulai usaha bulan Mei 2025. Nah, ketemu lagi 2026 bulan Mei, berarti itu sudah haul, sudah mencapai 1 tahun. Nah, tinggal dihitung saja, tinggal dihitung ketika sudah genap 1 tahun di bulan Mei 2026, ini dihitung asetnya, dagangannya dihitung, ya mulai barangnya, kemudian untung, termasuk juga uang yang ada di orang. Misalnya diutang sama orang, namanya usaha material, kadang-kadang ada orang ngambil tapi belum bayar, itu termasuk harta dia. Ini dihitung semuanya. Kalau ternyata semuanya ini mencapai nisab emas, yaitu 94 gram, maka wajib mengeluarkan zakat karena sudah 1 tahun dan sudah mencapai nisab. 94 gram emas, 1 gram sekarang berapa Bu? Siapa yang baru belanja kemarin? 1 gram berapa? Berapa tidak? 3 juta ya? 3 juta Anda. 94 gram berarti berapa juta? 270-an lebih ya. 282 juta. Dihitung nih materialnya, karena dia mulai usaha Mei 2025, ketemu lagi Mei 2026, sudah setahun. Dihitung barang dagangannya, kemudian termasuk untung, termasuk yang ada di orang karena diutang sama orang. Maka kalau sudah mencapai nilai 282 juta, maka dia termasuk orang yang wajib zakat. Berapa dikeluarkannya? 2,5% dari kepemilikannya. Tergantung kepemilikannya berapa. Kalau dia kepemilikannya tadi kan yang 282 itu nisab. Ini batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum 282 belum wajib. Orang dagang cilung misalnya, kira-kira setahun ada nggak 282? Bu, cilung atau cilung nggak? Ada nggak kira-kira? Bisa, orang dia bosnya ya cilung pakai ini mobil bak lagi dagangnya. Dia punya mobil baknya banyak. Dia punya orang-orang yang beli banyak. Kalau memang sudah mencapai itu 282 wajib. Tapi kalau belum nggak wajib. Udah setahun usaha tapi ya cuma ada asetnya itu ya cuma ada 5 juta, ya nggak usah zakat, nggak wajib. Tapi kalau mau sedekah ya boleh. Ini batas yang dimaksud nisab, ini batas wajib. Kalau belum mencapai batas wajib tapi dia mau mengeluarkan hartanya, mau menginfakkan hartanya, cakep, bagus, itu yang namanya sodakoh, tapi sunnah, nggak diwajibkan. Beda kalau toko material tadi, contoh toko material tadi sudah setahun, setelah dihitung ternyata harta yang ada di material itu termasuk juga untung serta orang yang diutang sama dia, diutangi orang yang berhutang kepada dia, ini ternyata ada 400 juta semuanya, maka dikeluarkan 2,5% dari 400 juta, 2,5%-nya.
Ini zakat harta perniagaan atau perdagangan. Nah di sini banyak bos nih, ada Tante Yanti itu berapa juta itu setahun asetnya, atau ada siapa lagi, ada Mama Ajil ya, Mama Ajil, Mama Awan yang itu, Mama Awan ya Mama Awan yang jualan, Mama Awan ya jualan 282 juta lebih misalnya, berarti wajib mengeluarkan zakat. Cuma kalau belum sampai itu nggak wajib, tapi seandainya mau mengeluarkan namanya sedekah sunnah itu bagus, karena sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi kepemilikan kita, pasti makin berkah, pasti Allah akan lipat gandakan itu dari sedekah. Inilah zakat yang terakhir dari zakat mal. Singkatnya zakat itu dibagi dua, Bu. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal yang sudah kita bahas semua. Mal itu artinya harta, bentuknya bisa ternak, bisa juga pertanian ketika panen, bisa bentuknya emas perak, bisa bentuknya harta perdagangan. Ini namanya zakat mal. Nah ada zakat badan. Kalau zakat mal atau zakat harta ini hanya orang-orang tertentu saja yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Wajib zakat itu semacam wajib pajak. Kalau cara, tapi beda, walaupun beda, ya beda antara zakat dengan pajak. Tapi istilahnya siapa yang wajib zakat, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat. Siapa yang wajib pajak, begitu juga ada syarat-syaratnya. Demikian juga siapa yang wajib zakat, syarat-syaratnya yang sudah kita lihat kemarin. Kepemilikannya sudah setahun, kemudian jumlahnya sudah nisab. Kalau harta pertanian kemarin itu sudah mencapai kira-kira 1 ton kurang dari hasil panennya, itu namanya syarat-syarat wajib sebagai wajib zakat. Ini zakat mal, semuanya zakat mal. Nah, adapun zakat yang satu lagi yaitu zakat badan. Zakat badan ini tidak ada syarat yang ketat. Hampir semua orang kena zakat badan. Pernah dengar zakat badan, Bu? Zakat fitrah, betul. Zakat badan itu zakat fitrah. Nggak kudu orang kaya, nggak kudu 282 juta tadi. Asal dia malam takbiran dan besok hari raya Idul Fitri dia punya makanan lebih, maka termasuk wajib zakat badan atau wajib zakat fitrah. Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan berikut ini, pembahasan tentang zakat fitrah atau zakat badan. Ini yang kadangkala di masyarakat kita ini, kadangkala waktunya dijadiin satu. Waktu panitia buka pembagian penerimaan zakat fitrah dan infak serta sedekah, kadangkala ada yang zakat mal juga, ada juga yang zakat fitrah. Sebenarnya nggak harus disatukan. Kalau dia tadi saya bilang contoh usaha Mei ketemu Mei lagi, maka ngeluarinnya Mei, nggak kudu nunggu bulan puasa atau malam takbiran karena sudah genap setahun. Yang pertanian dia usahanya korma misalnya, pertanian kebunnya korma, setelah dia panen ya pas panen, jadi nggak harus nungguin bulan Ramadan atau malam takbiran saat panitia buka standnya. Buka stand buka apa namanya itu ya, pokoknya buka meja ya, biasanya menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Jadi yang ada di masyarakat kita itu hanya untuk mempermudah aja, mempermudah pembayaran zakat fitrah sekaligus zakat mal. Walaupun seharusnya tidak harus bareng, zakat mal itu punya waktunya sendiri. Ad-darsu tasi'a asyara fi zakatil fitri. Ini pelajaran ke 19, pembahasan tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Zakatul fitri hiya arba'atu amdadin bimuddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghalibi quti ahlil balad. Zakat fitrah hiya arba'atu amdadin adalah 4 mud bimuddin nabi, dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
min ghalibi quti ahlil balad, dari mayoritas makanan pokoknya penduduk suatu negeri. Ghalib itu mayoritas, qut makanan pokok, ahlil balad penduduk negeri. Zakat fitrah adalah 4 mud Nabi Muhammad, ukuran 4 mud Nabi Muhammad, ukuran mud Nabi Muhammad yang dikeluarkan dari mayoritas makanan pokok penduduk negeri tersebut. Kalau di Indonesia mayoritas orang makan apa, Bu? Makanan pokoknya nasi. Zakatnya zakat nasi apa zakat beras? Beras. Iya, zakat beras. Jadi qut itu makanan pokok, biji-bijian yang menjadi makanan pokok, itu yang disebut dengan qut. Dia dari sini bisa kita pahami, pertama, zakat fitrah yang tadi saya sebut sebagai zakat badan, ini dikeluarkan berupa makanan pokok yang berlaku pada negeri itu. Dulu zaman Nabi Muhammad, gandum. Makanan pokoknya gandum, yang kemudian jadi gandum itu bahan baku, nanti jadi roti bisa. Jadi roti ada gandum yang kasar, ada yang gandum yang halus, syair namanya. Nah ini dari makanan pokok gandum dikeluarkan. Begitu juga kalau kita makan pokoknya beras, maka zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras. Ini pertama, harus makanan pokok. Tidak bisa makanan pokoknya beras kemudian mengeluarkan zakat fitrah berupa kacang hijau misalnya, nggak bisa. Harus makanan pokok yang berlaku di negeri itu. Yang kedua yang bisa kita ambil di sini, zakat fitrah ini dikeluarkan jumlahnya 4 mud. Ukuran mudnya Nabi Muhammad SAW, 1 mud itu satu ini, Bu. 1 mud itu ini segini 1 mud. Jadi nggak sampai 1 mud itu. 1 mud itu sudah dihitung oleh sebagian ulama kita kira-kira 0,6 gram. Jadi belum sampai 0,6 kilogram. Jadi nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo. Itu 1 mud. Nah dikeluarkan 4 mud. Nah kemudian 4 mud ini disebut dengan 1 sok. Istilah hitungan-hitungan pada masa Rasulullah itu namanya mud dan sok. Mud itu 1 genggaman, namanya mud. Kemudian zakat fitrah wajib mengeluarkan 1 sok. Sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. Ini yang tadi disebutkan. 1 sok itu adalah 4 mud. Nah di ukuran kita yang sudah dihitung oleh sebagian ulama, ukuran kita di tanah Indonesia ini dan menyesuaikan hitungan modern, yang dikeluarkan untuk zakat fitrah 1 sok atau 4 mud itu sama dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter. 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Kalau di Jakarta Tangerang kebanyakan pakai liter, Bu. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kilo, ya? 2,5 kilo. Kalau pakai kilogram 2,5 kilo. Kalau pakai volume literan 3,5 kilogram. Yang dikeluarkan untuk 1 orang atau 1 jiwa itu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ini yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah pertama wajib dikeluarkan berupa makanan pokok yang berlaku di negeri itu. Yang kedua, zakat fitrah ini dikeluarkan sebanyak 4 mud atau 1 sok atau 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini batasan yang ada dalam fikih. Ini adalah batasan minimal supaya tidak memberatkan. Tadi contohnya orang usaha dagang misalnya, dia mengeluarkan zakat itu kalau sudah sampai kalau asetnya sudah sampai 282 juta. Itu supaya meringankan. Kalau emang ada orang yang nggak sampai segitu kepemilikannya, baru 50 juta misalnya, nggak wajib. Kenapa? Untuk meringankan orang atau meringankan umat Islam. Nanti baru wajib
zakat ketika sudah 282 juta asetnya. Jadi saya katakan tadi batas minimal supaya mempermudah umat Islam. Nah begitu juga ini dalam zakat fitrah. Begitu juga yang dikeluarkan tadi dalam zakat mal 2,5%. Ada orang hartanya sudah mencapai nisab, pedagangnya sudah mencapai 300 juta, dikeluarkan 2,5%, itu minimal. Kalau dia mau mengeluarkan 5% ya bagus. Kalau mengeluarkan lebih banyak, 5% sama 2,5% banyak mana bu? 5% sama 2,5% banyak mana? 5%. Kalau dia mau mengeluarkan 5% ya boleh. Jadi yang ditetapkan dalam fikih ini adalah batas minimal. Kalau mau ada yang lebih karena kelapangan jiwanya, karena keluasan hatinya boleh. Demikian juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini minimal 3,5 liter. Tapi kalau ibu mau mengeluarkan 4 liter boleh. Kalau mau mengeluarkan harusnya 2,5 kilo, mau mengeluarkan 5 kilo ya boleh juga, sesuai dengan keluasan hati, dengan kelapangan jiwanya. Jadi batas minimal ini untuk mempermudah umat Islam, jadi tidak mempersulitnya. Alladzi tajibu alaihi zakatul fitri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.